Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin ya, ini ketemu semua. Alhamdulillah kita silaturahmi lagi. Mudah-mudahan kita tata niat dulu ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan jadi apa amal jariah kita, ilmu manfaat kita. Em, karena insya Allah dengan ilmu kita akan memperoleh wawasan dan kemampuan kita untuk lebih bermanfaat lagi. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sharing tentang eh, bagaimana enterprise architecture atau perencanaan teknologi informasi untuk rumah sakit ya Bapak Ibu. Nah ini penting sekali karena gini, mungkin Bapak Ibu ini ada yang dari Alhamdulillah kalau ada yang dari rumah sakit langsung, rumah sakit umum daerah, terima kasih. Terus ada juga Bapak Ibu yang dari Dinkominfo, terima kasih juga. Nah ini mudah-mudahan nanti sebagai bekal Bapak Ibu untuk berkomunikasi membantu ke teman-teman RSUD ya Bapak Ibu ya. Eh, Kebetulan hari ini juga saya sapa teman-teman yang hari ini mungkin nanti ketemu dengan saya. Hari ini ada teman-teman dari Morowali Utara ya. Morowali Utara, tim dari apa? Dari dipimpin Pak Sekda. Mungkin teman-teman sudah tahu yang untuk menguatkan SPBE di daerah-daerah selalu kami fasilitasi penguatan tim koordinasi SPBE ya dengan syarat Pak Sekda eh, hadir ya Pak Bu ya. Jadi kami dari PT Tati dan ITS memfasilitasi apabila Bapak Ibu mengalami stuck dalam menggerakkan digitalisasi di daerah, selalu kok yang kena Dinkominfo terus, nggak bergerak-bergerak gitu ya, sehingga berat, maka selalu solusinya saya sampaikan perlunya penguatan tim koordinasi SPBU yang dipimpin oleh Pak Sekda. Nah, hari ini kami kemarin sudah memfasilitasi penguatan tim koordinasi SPBE dari Pemkab Sumedang dengan Bu Sekda dan 8 OPD kunci SPBE ya, seperti Kominfo, Kepala Bapedalitbang, Kepala Inspektorat, kemudian BPKAD, BKPSDM, perpustakaan, hukum. Nah itu apa 8 mereka datang ke Surabaya atau ke kota yang kita sepakati hanya 1 hari saja untuk penguatan wawasan dan kesepakatan dari tim koordinasi SPBE. Monggo nanti kita bantu dan hanya cukup dengan nggak mahal Pak Bu sesuai anggaran dari narasumber ya, hanya dengan narasumber saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanage. Nah itu Sumedang sudah, terus kemudian hari ini Morowali Utara. Dan juga hari ini itu ada lagi nanti malam ya, juga saya sampai lupa. Yang nanti malam juga akan ada pertemuan juga dari teman-teman yang akan bertemu di malam nanti. Oke, saya langsung lanjutkan aja. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya ini. Terima kasih teman-teman dari Bangkalan sudah rawuh, Kabupaten Mojokerto, dari Aceh Jaya, makasih Pak Dedi, lalu dari Gresik, Bu Fatma yang selalu belajar, terus saya juga belajar dari Bu Fatma, Kabupaten Subang, Pasir, ya, matur suwun. Ya, yuk saya akan sharing ya Bapak Ibu. Kebetulan kami di Tati sudah mendampingi beberapa rumah sakit umum daerah, Bapak Ibu, dan kami memang memiliki apa core juga memiliki layanan di bidang kesehatan, yakni khususnya layanan apa namanya layanan MR Plus ya atau Medical Record Plus dan layanan dari eh, perencanaan teknologi informasi untuk rumah sakit. Baik, izin saya share ya Pak Bu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai, Bapak Ibu. Namanya adalah Hospital Enterprise Architecture atau HEA ya, Pak Bu ya. Jadi, pada dasarnya HEA ini perencanaan teknologi informasi untuk rumah sakit. Izin untuk Bapak Ibu yang mungkin
baru bertemu, kita silaturahmi. Nama saya Tony, Bapak Ibu. Saya eh, sebagai eh, dosen PNS di ITS Surabaya. S3 saya di bidang Computer Science, topiknya e-government. Kemudian dari The Flinders University Australia, kebetulan sekarang juga membantu di Kemenpan sebagai tim asesor SPPA, tim ahli perumus perangkat evaluasi SPPA. Sekarang sedang kita kerjakan juga perangkat pengukuran kepuasan pengguna SPPA ya untuk Kemenpan juga, dan nanti akan Bapak Ibu juga akan gunakan juga ya. Nanti akan ada nih dari Kemenpan mungkin dalam waktu dekat akan mengumumkan kewajiban untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna SPPA. Karena itu amanat dari Perpres 95. Kemudian tim perumus untuk di Kemenkominfo, kebijakan platform digital, BSNP, Bakamla, dan lain-lain. Yang lain-lain, saya dosen tamu untuk untuk topik Smart City di Newcastle University Australia, Five University Belgia, dan Bialystok Polandia. Dan alhamdulillah dipercaya sama Bapak Ibu semua mendampingi kurang lebih 50 kota kabupaten. Baik, Bapak Ibu, eh, monggo sekali lagi buat yang mungkin belum tahu ya, ada buku baru yang bisa Bapak Ibu download ya di alamat notes ITS ACID/Tony. Nanti Bapak Ibu cari yang unduh ya, download yang buku Smart City. Nah, itu buku-buku yang ilmunya banyak, bukan dari saya saja, tapi dari kurang lebih 35, dan yang buku sebelumnya di 78 dosen di ITS yang banyak membantu berbagai daerah di Indonesia. Silahkan di screenshot, nanti Bapak Ibu akses ya, itu gratis. Nanti kalau Bapak Ibu temuin buku-buku gratis ini di Tokopedia, jangan dibeli ya Pak Bu. Karena bukunya gratis sebenarnya. Saya temukan di Tokopedia, saya temukan di ini. Buku ini gratis dan Bismillah memang ini untuk jariah ya dari teman-teman yang penulis itu. Gitu ya, mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu cukup bayar doa saja. Jadi download doa aja. Oke. Bapak Ibu terkait dengan topik hari ini kaitannya dengan kompetensi di bidang enterprise architecture Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah memperoleh sertifikasi, namanya sertifikasi TOGAF Pak Bu ya. Itu eh, di 24 April 2018, jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu. Nah, ini TOGAF ini adalah sertifikasi kompetensi di bidang perencanaan teknologi informasi atau enterprise architecture, khususnya menggunakan kerangka kerja TOGAF. Jadi insya Allah yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu berdasarkan pengetahuan akademis saya, berdasarkan sertifikasi kompetensi internasional saya, berdasarkan pengalaman kami dalam mendampingi rumah sakit dalam perencanaan teknologi informasinya atau pengembangan hospital enterprise architecture-nya. Oke, yuk Bapak Ibu, kita mulai dulu ya dengan pertanyaan mengapa teknologi informasi di rumah sakit harus direncanakan dengan baik. Ya, mengapa teknologi informasi di rumah sakit termasuk RSUD ya. Ini kalau Bapak Ibu di daerah mungkin ada RSUD harus direncanakan dengan baik. Nomor satu dulu Bapak Ibu, karena kita lebih banyak yang teman-teman RSUD mungkin ada rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang mungkin bergabung juga, ya. Nah, alasan pertama Bapak Ibu ini yang paling up to date dulu ya, yakni tuntutan peraturan pemerintah, ya kan? Kalau eh, di pemerintahan itu yang paling driving force yang paling kuat adalah peraturan pemerintah, regulation. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca Undang-Undang 27 2022, Undang-Undang 17 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, Keputusan Menteri Kesehatan HK 0107 Menkes 1423, nggih, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa membaca bahwa kewajiban untuk melaksanakan atau menyelenggarakan electronic medical record.
Apa yang ada di situ Bapak Ibu di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit, mungkin Bapak Ibu sudah paham ini. Poin yang paling penting adalah dikatakan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan wajib menyelenggarakan rekam medis, ya. Dan rekam medis ini harus elektronik ya Bu. Kenapa? Karena ini setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan, setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, tanda tangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. Dan data ini wajib dirahasiakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya Pak Bu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, dan ini sudah wajib Pak Bu ya, karena rumah sakit, klinik itu akan mendapat teguran tertulis dari kementerian apabila tidak menyelenggarakan electronic medical record. Nah, ini satu. Jadi alasan kenapa kita harus merencanakan IT, karena transformasi digital pemerintahan, transformasi digital kesehatan, khususnya di rumah sakit, itu sudah wajib, Pak Bu, dengan adanya peraturan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah aware ya, ini semakin kuat karena peraturan tentang electronic medical record. Nah, sebenarnya sebelumnya peraturan atau dorongan untuk menyelenggarakan sistem informasi rumah sakit itu sudah muncul Pak Bu ya, sejak 2009 hingga 2013 itu sudah muncul semua. 2014 apa itu Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, itu setiap RS wajib melakukan pencatatan pelaporan semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, kewajiban SIM RS itu sudah wajib ada 2009. 2000 PP 2014 tentang tata kelola sistem informasi kesehatan, di situ juga ada sistem informasi upaya kesehatan. Kemudian Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang standar SIM RS, itu juga sudah dikatakan setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS. Permenkes nomor 1171 tahun 2011 itu tentang SIRS ya Pak Bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini tadi ya kewajiban. Sekali lagi, kenapa setiap rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta, rumah sakit negeri itu wajib merencanakan IT karena secara peraturan tadi ya Pak Bu ya, sudah suka tidak suka harus melakukan digitalisasi hospital. Digitalisasi hospital. Yang paling pertama sekarang electronic medical record, sistem informasi rumah sakit. Apalagi Bapak Ibu alasannya kenapa eh, T- setiap rumah sakit termasuk dalam hal ini, karena ini banyak yang teman-teman dari RSUD ya juga harus merencanakan teknologi informasinya. Karena Bapak Ibu sudah memahami tuntutan satu data Indonesia ya Pak Ibu ya, yakni khususnya data sektor kesehatan daerah, sektoral kesehatan daerah. Mungkin Bapak Ibu sudah ingat ya, jadi saya kebetulan menjadi juri ya, kalau Bapak Ibu ini di daerah, saya menjadi juri untuk kompetisi atau penghargaan satu data. Nah, di situ terlihat Bapak Ibu bahwa bahkan pemerintah daerah juga harus mengumpulkan data-data atau menyajikan data-data yang di- disediakan dan harus disuplai oleh rumah sakit umum daerah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di rumah sakit umum daerah seperti di Jawa Timur ya atau di Jawa Timur itu RSUD-nya harus menyediakan Pak Bu dari perencanaan data, pengumpulan data, validasi data, pengumpulan data yang kemudian disetor kepada satu data daerah ya Pak Bu ya. Jadi dari mana data-data yang diperoleh bisa diperoleh oleh rumah sakit umum daerah itu? Ya suka tidak suka datanya harus data digital Bapak Ibu. Jadi ini alasan yang ketiga. Tadi alasan pertama kan adalah karena peraturan ya, baik peraturan satu, peraturan medical record, electronic medical record, kedua peraturan, yakni peraturan SIM RS ya,
Yang ketiga, karena tuntutan peraturan satu data Indonesia. Ya, ini Bapak Ibu harus mensuplai data-data ke satu data Indonesia, satu data daerah. Jadi rumah sakit harus mensuplai data yang akurat. Terus Bapak Ibu, apalagi yang jadi masalah? Yang kenapa kok harus terencana teknologi informasinya ya? Dan kita harus membuat perencanaan komprehensif terhadap teknologi dan informasi. Karena faktanya, Bapak Ibu, ini data dari penelitian bahwa data-data atau informasi yang ada di rumah sakit ini masih memiliki banyak kendala. Ini alasan keempat ya, Pak Bu ya. Apa itu? Mungkin teman-teman dari rumah sakit umum daerah aware dengan itu ya. Nanti boleh kasih komentar. Satu adalah fragmentasi sistem informasi kesehatan. Jadi artinya banyak aplikasi-aplikasi itu dibangun oleh rumah sakit secara sendiri-sendiri, ya Pak Bu ya. Bahkan dalam rumah sakit itu bisa unit yang berbeda memiliki aplikasi mungkin yang berbeda, baik aplikasi beli maupun membuat sendiri. Dan ini yang sering terjadi karena sistem informasinya berbeda, Bapak Ibu, mungkin eh, platformnya berbeda gitu ya, sehingga data kesehatan pasiennya juga masih sulit dipertukarkan atau sulit diakses oleh tenaga kesehatan. Bahkan data-datanya ada yang belum bisa diakses secara real time. Yang kedua, permasalahan data di rumah sakit adalah pencatatan data yang tidak lengkap, Bapak Ibu ya. Ini hasil dari ya Pak Bu ya, laporan-laporan dari Kemenkes, laporan-laporan dari penelitian. Pencatatan data yang tidak lengkap, inkonsisten, tidak efektif, dan tidak efisien, serta akurasinya masih rendah. Terutama kalau data-data itu masih belum digital, Bapak Ibu. Jadi masih dalam bentuk tulisan, tulisan dokter, tulisan bidan gitu ya, di mana kode-kodenya nggak lengkap ya, karena berasumsi saya tulis nggak lengkap, nanti bidannya juga sudah paham atau dokter berikutnya sudah paham gitu. Tapi masalahnya semua data itu akan diolah dan oleh pihak-pihak lain Bapak Ibu, yang dia mungkin bukan dokter, yang dia bukan bidan, mungkin manajemen, sehingga data yang tidak lengkap itu akan memiliki implikasi domino ya Pak Bu ya. Sehingga kesalahan-kesalahan begitu. Nah, dan itu pun seringkali datanya belum diverifikasi. Itu ketika kita bicara datanya masih manual. Itu pun masih bisa terjadi di data yang sudah dientrikan secara elektronik ya Pak Bu ya. Karena saya juga punya pengalaman ini Pak Bu. Jadi ada aplikasi, kami kebetulan membantu di satu klinik. Nah, aplikasinya itu memakai aplikasi yang lama, Bapak Ibu. Memakai aplikasi lama, bukan MR Plus ya. Jadi dia memakai aplikasi lama, lalu kami cek ternyata bidannya itu ngisi datanya, maaf ya, sembarangan gitu, Pak Bu. Nah, masalahnya kalau aplikasi itu tidak memiliki warning system tuh kayak sistem filtering ya, sistem filtering yang misalnya bidannya nggak ngisi lengkap. Aplikasi yang bagus, mestinya dia memberikan warning system, Pak Bu. Oh, ini belum diisi nih data pasien. Oh, usia pasien belum diisi nih. Jadi, sistem itu kan warning si entry data tadi, entah bidan, entah staff frontliner dari unit kesehatan, untuk melengkapi data itu sebelum dikirimkan kepada dokter yang berjaga. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa walaupun sudah memakai aplikasi Bapak Ibu, ternyata aplikasi yang tidak bagus juga bisa membuat pintu-pintu dari ketidakakuratan staf ya, ketika staf itu mengisi data, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu harus memastikan apabila membangun sistem aplikasi atau menyewa sistem aplikasinya memiliki sistem yang bersifat filtering atau reminder terhadap data-data yang kemungkinan tidak akurat atau salah. Kayak misalnya salah jumlah angka atau format dan lain-lain itu dia mampu me-remind. Yang ketiga, Bapak Ibu, data rumah sakit juga masih ada permasalahan standarisasi dan yang paling besar adalah integrasi data kesehatan.
Nah ini ya Pak Bu, ini alasan keempat. Tadi alasan pertama peraturan karena Electronic Medical Record wajib. Alasan kedua karena SIM RS wajib. Alasan ketiga karena rumah sakit umum daerah ya khususnya itu wajib untuk mensuplai data-data di satu data daerah, satu data Indonesia. Keempat, permasalahan data yang penting banget, yang masih memiliki banyak kendala. Dan yang kelima nih yang paling utama Bapak Ibu, kenapa sistem informasi rumah sakit harus betul-betul merencanakan teknologi informasinya. Ini banyak sekali keluhan ya yang kita dengar selama ini. Oh ya, kebetulan Bapak Ibu selain membantu rumah sakit dalam perencanaan health and enterprise architecture, kebetulan saya mengetahui bidang rumah sakit ya Pak Bu, karena selain membantu juga saya ada klinik gitu sehingga yang saya katakan ini saya tahu kondisi di lapangannya ya, jadi istri saya dokter, kemudian anak saya juga di apa di kedokteran juga, dan kemudian kami juga memiliki klinik sehingga yang saya sampaikan selain membantu di rumah sakit ya kami juga mengetahui apa yang kami sampaikan ini benar-benar kondisi di lapangan, dan juga kami kebetulan mendampingi tadi ya beberapa konsultasi-konsultasi dengan rumah sakit. Jadi keluhan-keluhan pasien ini adalah keluhan-keluhan yang umum terjadi Bapak Ibu. Susah mencari informasi bed kosong, kesulitan janji bertemu dokter pilihan, kesulitan mendaftar, yang paling besar lama menunggu antrian ya Mbak Bu ya. Karena apa? Karena medical record-nya masih dicari, sampai dengan yang kritis adalah penanganan pasien yang lama atau bahkan terlambat karena informasi antar unit itu yang terlambat. Dan juga ada keluhan misalnya stok farmasi habis yang tidak termonitor dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu alasan kelima kenapa teknologi dan informasi di rumah sakit itu harus benar-benar uh, kita rencanakan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, eh, alas apalagi Pak Bu, mengapa kita butuh teknologi informasi ya di rumah sakit ya, dan kenapa harus direncanakan? Karena ketika kita nanti teknologi informasi kita benar, kita jalankan dengan benar, nomor satu datanya akan akurat. Kalau kita bicara data, rumah sakit itu satu sistem yang very kompleks. Saya tahu susahnya bekerja di rumah sakit ya, kebetulan eh, apa saya tahu rumah sakit di Indonesia, rumah sakit besar, rumah sakit negeri, dan rumah sakit di Australia. Saya juga tahu di sana juga. Nah, nomor satu data informasi itu menjadi penting sekali Bapak Ibu. Informasi pasien, diagnosis, perawatan, hasil tes itu harus akurat dan terperinci karena dia menjadi dasar yang kuat bagi dokter dan tim medis membuat keputusan yang tepat. Jadi data harus real time, data harus akurat, Bapak Ibu ya. Di rumah sakit kan begitu. Ya. Yang kedua, harus rumah sakit itu membutuhkan sistem komunikasi yang cepat, real time, antar pelaku-pelaku eh, tim medis, dokter dan tim medis. Komunikasi itu apa? Kadang-kala membuat janji, hasil tes, terapi, ya konsultasi, ya Pak Bu ya, sehingga rumah sakit harus memfasilitasi komunikasi efektif antara antar dokter, antar tim medis, antar penyedia layanan dengan pasien, ya Pak Bu ya, sehingga pasien itu bisa mengakses informasi jadwal janji, hasil tes, rencana perawatan, ya. Bahkan kalau sekarang apa Pak Bu? Trennya adalah telemedicine. Ini tren juga Pak Bu dengan jumlah pasien yang semakin menua Bapak Ibu ya, di mana mereka tidak kuat untuk datang ke rumah sakit, ini diprediksi ke depan telemedicine akan semakin kuat. Artinya tren ke depan Bapak Ibu sekalian, rumah sakit termasuk rumah sakit umum daerah harus semakin banyak menginvestasikan IT-nya untuk
berbagai teknologi telemedicine, artificial intelligence gitu ya Pak Bu ya, decision support system untuk pengambilan-pengambilan keputusan dan diagnosis-diagnosis yang dibantu dengan database dan kecerdasan buatan, termasuk komunikasi dan konsultasi dengan pasien-pasien yang jaraknya jauh atau jaraknya atau berada di rumah. Nah ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sekalian yang di sini dari RSUD atau dari Kominfo, coba pikirkan inovasi-inovasi yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk daerah-daerah yang desa-desanya jauh terpencil ya Pak Bu ya. Tapi selama misalnya ada koneksi internet, jaraknya jauh, Bapak Ibu sudah mungkin terpikir untuk mengembangkan telemedicine, telekonsulting gitu ya. Nah, kemudian manfaat lain yang mengapa rumah sakit membutuhkan teknologi, karena bagaimanapun juga rumah sakit butuh pengelolaan manajemen yang lebih baik. Contohnya apa, Pak Bu? Yang kemarin disampaikan ada seorang direktur rumah sakit ya yang menyampaikan apa terobosannya. Yang paling eh, termasuk yang utama di dalam rumah sakit adalah manajemen obat, Pak Bu ya. Jadi manajemen obat harus bisa dipantau secara real time, lokasinya ada di mana, kondisinya seperti apa, karena eh, obat itu juga akan diperiksa ya Pak Bu ya, akan diaudit ada di mana dan sangat rentan dengan penggelapan dan lain-lain. Sehingga manajemen membutuhkan sistem informasi untuk memantau semua alur siklus dari rantai pasok kesehatan termasuk aktivitas dari setiap pelaksana di sistem rumah sakit tersebut ya. Terus Bapak Ibu sekalian, yang keempat tentu membutuhkan eh, apa membutuhkan teknologi karena untuk akses rekam medis terutama tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Karena rekam medis ini akan dipakai oleh tenaga kesehatan yang lain bahkan lintas institusi. Nah, ini alasan keenam, Pak Bu, kenapa setiap rumah sakit harus merencanakan teknologi informasi dengan sangat baik. Nah, faktanya Bapak Ibu, data ini disampaikan bahwa rumah sakit tipe C ya untuk layanannya itu minimal membutuhkan investasi teknologi kurang lebih 2 miliar per tahun. Rata-rata ya Pak Bu ya. Untuk rumah sakit tipe C. Artinya investasi yang ditanamkan di setiap rumah sakit itu sangat besar sekali Pak Bu. Ya, saya memahami itu Pak Bu ya. Bahkan ini kecil loh, sangat kecil banget. Karena apa kalau kita beli USG aja ya Pak Bu ya. Kalau di kami USG itu harganya 700 juta sampai dengan 900 juta Pak Bu ya. Itu baru satu USG. Bayangkan kalau di rumah sakit itu ada apa saja alatnya. Ya, masih USG, nanti aplikasi. Aplikasinya biasanya aplikasi yang besar di mana harganya bisa mencapai mungkin dari 150 sampai mungkin 300 sampai 500. Belum nanti kalau pakai database Pak Bu ya. Tergantung rumah sakitnya, apakah pakai database Oracle, apakah MySQL. Wah, Oracle anggarannya gede lagi per tahun. Belum nanti anggaran-anggaran untuk laptop, access point, fiber optik. Fiber optik mungkin Bapak Ibu untuk membuat fiber optik rumah sakit ya mungkin Bapak Ibu akan membutuhkan 1 M sampai 3 M. Terus kemudian Bapak Ibu juga akan membutuhkan apa misalnya untuk device-device dokter ya kayak tablet, terus kemudian laptop dan lain-lain itu juga sangat besar sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, pertimbangan yang ketujuh, kenapa kita perlu merencanakan teknologi informasi karena investasi teknologi informasi di rumah sakit itu sangat besar sekali. Dan kalau tidak kita rencanakan, yang terjadi adalah redundan, pemborosan, ya, tidak kompatibel dan lain-lain. Nah, ini beberapa masalah investasi rumah sakit ya Bapak Ibu. Ini dari hasil penelitian juga. Jadi ditemukan 7 masalah apa terkait
investasi teknologi di rumah sakit. Di satu data, tadi saya sampaikan ketersediaan data, format data. Di bidang teknologi ada masalah dengan ketersediaan, kualitas, dan kesesuaian dari teknologi. Di proses bisnisnya, Bapak Ibu, ada proses bisnis itu kayak alur kegiatan ya, alur flowchart kegiatan itu ada ketidaksesuaian ya, lalu ada permasalahan pendampingan, yakni dalam pelaksanaan implementasinya itu atau pelaksanaan apapun ternyata rumah sakit tidak memiliki tim khusus untuk pendamping. Terus kemudian kemampuan personel Bapak Ibu ya, ketika investasi IT itu ada masalah terhadap kemampuan personel RS dalam merespon sistem informasi rumah sakit. Ada yang menolak gitu ya, ada yang dilakukan pelatihan berulang-ulang tapi juga belum mampu gitu. Di aspek manajemen, manajemen tidak melakukan sosialisasi, manajemen sulit mendelegasikan pekerjaan, manajemen tidak mendorong personel untuk menggunakan teknologi informasi atau SIM RS-nya, hingga tidak ada penghargaan ya